Banyak proyeksi dari institusi global, salah satunya dari World Bank yang meramal perekonomian global akan melambat. Demikian juga dengan perekonomian Indonesia. Lalu Ibu melihat seperti apa peluang dan juga tantangan bagi perbankan, khususnya juga untuk menumbuhkan kredit agar lebih tinggi daripada target BI di tahun lalu? Ya, kalau kita melihat sebenarnya dari konsumsi masyarakat itu masih bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 ya. Memang ada gangguan sedikit untuk yang investasi. Kenapa? Karena kita kan ada pilpres. Ya kalau pilpresnya satu putaran, Februari selesai mungkin sudah mulai kembali. Tapi kalau dua putaran berarti kan kita baru Juni ya kan. Berarti akan ada kendala mungkin di investasi sampai dengan Juni. Nah itu yang mungkin akan membuat pertumbuhan kita sedikit terganggu. Nah oleh karena itu memang konsumsi harus didukung terus ya supaya bisa pertumbuhan kita minimal masih 5% gitu. Sama belanja pemerintah karena belanja pemerintah ini di 2023 ya lebih banyak didominasi sebenarnya oleh swasta ya. Tapi untuk yang belanja pemerintah itu sering terlambat. Nah harusnya di 2024 karena investasi agak terlambat nanti gara-gara pemilu, mestinya government spending itu dipercepat gitu sehingga ini bisa membantu putaran daripada perekonomian. Itu yang saya rasa harus dilakukan. Kalau enggak ya memang limanya agak susah gitu. Tapi bahwa konsumsi menurut saya justru nambah. Kalau tadinya pemilu ini kan banyak belanja untuk konsumsi masyarakat kan, bagi-bagi duit, cetak brosur dan lain-lain, dan ada pilkada juga dan kemudian ada caleg juga kan. Jadi itu akan membuat pergerakan pertumbuhan ekonomi cukup besar dari situ gitu. Nah kalau yang dunia saya begini mungkin agak beda. Kalau negara-negara maju memang pertumbuhan ekonominya tuh mungkin hanya 2-3% gitu ya. Tapi kalau kita lihat selama pandemi dan kemarin juga pertumbuhan di negara berkembang tuh rata-rata bagus. Dan Indonesia kan termasuk yang negara berkembang yang cukup baik ya. Jadi saya lihat kalau 5% aja tidak terlalu sulit untuk mencapainya di tahun 2024 gitu. Baik, kita bicara di dalam negeri, Bu Afi, kalau memang pemilu ini bisa menggenjot kredit dan juga konsumsi untuk di semester pertama. Lalu bagaimana di semester kedua ketika ekspektasi dari global ini sudah ada pemangkasan suku bunga acuan? Apakah mungkin juga langsung diikuti oleh Bank Indonesia atau ketika sudah terjadi pemangkasan suku bunga secara global sebenarnya kita masih belum bisa mengikuti karena masih melihat situasi yang ada? Iya, kalau kita lihat memang proyeksinya itu 6 bulan Januari sampai Juni itu masih dalam kondisi mungkin bunga belum turun secara signifikan. Tapi pada semester 2 itu cenderung sudah akan turun. Jadi sebenarnya semester 2 itu kredit harusnya tumbuhnya lebih tinggi ya. Satu, pemilunya sudah selesai, yang kedua juga kita lihat suku bunga sudah mulai dipangkas. Jadi Bank Indonesia saya rasa juga baru mulai memangkas di sana. Kalau sekarang saya rasa nggak akan bisa memangkas. Kenapa? Karena di satu sisi sedang menjaga nilai tukar rupiah kita. Jadi berat buat Bank Indonesia sebenarnya karena antara menjaga bunga rendah dengan menjaga nilai tukar itu yang nggak mudah. Makanya kenapa mengeluarkan SVBI itu salah satunya adalah supaya kalau pemerintah sedang tidak mengeluarkan obligasi itu bisa menahan nilai tukar sebenarnya gitu. Nah yang kedua adalah untuk menjaga likuiditas juga karena kalau likuiditasnya banyak di perbankan nggak dipakai nanti jangan kemana-mana tapi tetap di sini juga bisa dimasukkan ke BI gitu. Jadi BI di sini ada dua tugas yang berbeda termasuk GWM kan. Jadi kalau dia bisa nyalurin kredit GWM-nya dikasih insentif kan gitu. Kalau nggak bisa naruh likuiditasnya juga dikasih insentif gitu. Jadi saya rasa benar-benar peran BI ini luar biasa sih. Sehingga menjaga kestabilan rupiah, menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia gitu. Baik, Ibu Afi, ini kan menjadi harapan secara global gitu ya, ada pemangkasan suku bunga dari The Fed di second half 2024. Tapi sebenarnya kan belum pasti juga. Apalagi kita lihat data inflasi Amerika Serikat ini masih ada lonjakan kemarin meskipun inflasi intinya terpangkas begitu. Apakah Ibu melihat apakah mungkin di kuartal 1 ini The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga atau di second half? Kedua kalau kita lihat karena kelihatannya walaupun inflasi sudah turun tapi kan turunnya agak lambat ya. Jadi diperkirakan sih Juni atau Juli itu baru signifikan mengalami penurunan gitu. Tapi untuk yang sekarang walaupun inflasi sudah turun tapi belum signifikan ya sehingga mereka juga nggak mau mengambil resiko terhadap pelemahan daripada US dollarnya. Apakah mungkin mundur lagi? Kalau melihat dari inflasi secara bertahap sih sebenarnya kemungkinan di dua ya. Jadi kita melihatnya hampir semua lembaga sih memprediksikan di kedua. Tapi seandainya nih ya, seandainya baru terjadi di 2025 sebenarnya kalau kita lihat bank di Indonesia ini menarik fenomenanya. Apa fenomenanya? Fenomenanya adalah walaupun biaya dananya mahal,
tapi bunga kredit nggak naik. Itu artinya apa? Bank mengorbankan margin. Sehingga kalau Anda lihat dulu kita NIM bisa 7%, sekarang NIM hanya 4 sampai 4,6%. Jadi akhirnya apa? Bank yang penting jalan, dia punya untung walaupun keuntungannya secara NIM itu berkurang gitu. Jadi artinya itu kelihatan. Makanya kenapa kita bisa tumbuh 9% kan? Kemarin per November itu masih bisa tumbuh 9% bank. Itu artinya bank tetap menyalurkan kredit walaupun dia mengorbankan NIM gitu. Jadi saya rasa untuk domestik kalaupun bunga naik atau tidak the Fed ataupun sampai dengan akhir tahun, saya rasa kita masih bisa memberikan kredit dan intermediasi masih jalan. Gitu. Baik, sebelumnya juga kita mendengar yang disampaikan Bank Indonesia kalau mungkin pemangkasan ini baru akan terjadi di 2025 untuk di Indonesia begitu. Artinya seperti apa untuk bisa mencapai target kredit seperti yang disebutkan oleh Bank Indonesia begitu? Apakah seperti yang tadi Ibu sampaikan memang mungkin tidak akan dinaikkan dalam waktu dekat? Iya, jadi bank sendiri sekarang sudah mulai melihat kan, satu sisi kalau itu masih bisa walaupun harus mengorbankan bunga kredit gitu ya, bank tetap menyalurkan kredit. Tapi di satu sisi kan juga Bank Indonesia punya instrumen likuiditas kan. Jadi kalau dia tidak bisa menyalurkan kredit, dia taruh di likuiditasnya di Bank Indonesia. Jadi bank itu masih tetap mendapatkan income, baik itu dari sisi menempatkan likuiditas maupun dari sisi penempatan kreditnya gitu. Sehingga biasanya tuh dimix oleh bank. Sehingga kalau Anda lihat bank ya kemarin di dalam laporan keuangan kan nggak ada yang rugi gitu, untung tetap untung walaupun ada untung yang tinggi, ada keuntungannya yang ada sedikit penurunan gitu. Baik, tapi kalau pemangkasan oleh Bank Indonesia bisa dilakukan di second half 2024 juga mengikuti The Fed, apakah Ibu lihat ini akan langsung menggenjot angka kredit hingga melesat signifikan atau tetap saja harus bertahap? Tetap harus bertahap. Kenapa? Karena kan tidak otomatis suku bunga turun tuh langsung kredit meningkat gitu, enggak. Karena kan kredit itu bukan didasarkan pada suku bunga aja tapi pada kebutuhan. Dan yang menarik sekarang juga adalah ternyata banyak juga kredit itu bersifat konsumsi. Jadi ini kan juga menunjukkan bahwa masyarakat sebagian mungkin di kelas menengah ya dan atas itu sudah mulai juga melakukan pinjaman ya. Apalagi pemerintah kan kasih pajak mobil dan rumah ya di seharga tertentu 10%. Nah itu ternyata juga menimbulkan permintaan yang cukup besar. Sehingga kredit konsumsi itu tumbuhnya bagus dan juga kredit modal kerja.